Jadi ada 3 hal yang akan kami uraikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, sisi baik terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di Unila. Yang kedua, dampak buruk terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di Unila. Yang ketiga, rekomendasi solusi perbaikan agar kasus-kasus yang terjadi di Unila ini tidak terulang di beberapa perguruan tinggi lainnya. Oke, sisi baik yang pertama, sebagaimana kita ketahui, manajemen ASN melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, dan netral serta bebas dari intervensi politik. Juga bebas dari praktek-praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi kasus ini merupakan salah satu implementasi dari tujuan tersebut. Sehingga dengan adanya Undang-Undang ASN ini, agar praktek-praktek KKN tidak akan lagi terulang, tidak terjadi kesalahan yang sama, dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, sisi baik yang kedua yang terungkap dari kasus korupsi di Unila ini, praktik KKN ini merupakan hal yang melanggar kode etik ya, kode etik seorang ASN. Jadi kejadian ini selain ada hukuman unsur pidana dan memiliki juga unsur kode etik. Jadi perilaku seorang ASN ini tidak diharapkan lagi seperti terulang yang terjadi di Unila ya. Smart ASN. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama di media digital, berita ini sangat mudah menyebar, tidak hanya di kalangan sivitas akademik Unila, bahkan seluruh di Indonesia. Seluruh orang-orang yang mengakses digital dapat melihat kasus-kasus ini. Nah, implementasi Smart ASN dalam kasus ini adalah seorang ASN harus memiliki kecakapan dalam bermedia digital sehingga tidak mudah terbawa dengan informasi-informasi hoax, sehingga tidak terbawa dengan ujaran kebencian. Jadi seorang ASN harus memenuhi etika dalam bermedia digital sehingga dalam self control dalam menyikapi berita tersebut tidak terbawa dan tidak tergiring dengan hal-hal yang negatif ya. Oke, sisi baik yang keempat, Smart ASN, sisi baik yang dapat diambil dari berkembangnya digital saat ini, keterbukaan informasi mengenai perkembangan maupun pengembangan kasus ini maupun perkembangan kasus yang lain itu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai Smart ASN, kita harus mampu menyaring berita, mampu menjadi garda terdepan, memberikan informasi yang akurat, yang positif kepada masyarakat, mana yang baik, mana yang benar. Jadi bukan hanya sisi baiknya, kami juga dari kelompok pertama, dari sisi buruknya kami akan menyampaikan seperti apa. Ada 5 sisi dampak buruk terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di Unila. Yang pertama adalah merusak citra dunia pendidikan. Yang kedua adalah terjadinya sentimen negatif terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Yang ketiga adalah potensi penghapusan jalur mandiri ya, jalur masuk melalui mandiri. Yang keempat adalah buruknya moralitas yang dicontohkan oleh orang tua dan anaknya. Ini merupakan contoh yang buruk terhadap orang tua maupun murid atau mahasiswa selanjutnya. Yang kelima adalah merusak rasa keadilan masyarakat yang memiliki cita-cita, memiliki kesempatan yang sama, ini merasa tidak adil. Jadi ada hubungan dari dampak buruk yang terjadi di Universitas Lampung dengan
manajemen ASN dan smart ASN, kita dapat mengetahui bahwa merusak image dunia pendidikan ini sebagaimana Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya memiliki kriteria, salah satunya adalah integritas. Nah, kasus ini menggambarkan bahwa sulitnya konsisten, sulitnya yang namanya integritas. Jadi Bapak Ibu sekalian harus konsisten terhadap yang namanya integritas. Meskipun hari ini kita berkomitmen akan berintegritas, belum tentu nantinya. Jadi yang paling utama adalah konsisten terhadap nilai berintegritas itu. Yang kedua, sentimen negatif terhadap PTNBH dan jalur mandiri bisa saja dihapus. Karena kenapa? Memang kita ketahui proses pengelolaan lembaga yang berstatus PTNBH memiliki otonom sendiri, mengelola sendiri, mengatur sendiri, mekanisme dan prosedur sendiri, tetapi tidak terlepas yang namanya akuntabel. Masyarakat membutuhkan transparansi terhadap proses pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan. Nah, ini sangat sulit. Meskipun mudah diucapkan, tetapi di dalam penerapan implementasinya sangat sulit yang namanya akuntabel. Selanjutnya, yang ketiga, buruknya moralitas orang tua dan anak. Jadi kita seorang orang tua maupun diri kita sendiri, pentingnya nilai-nilai Pancasila, ideologi dasar hukum negara ini. Jadi kasus ini dampaknya juga memberikan dampak buruk terhadap moralitas orang tua dan anak. Nah, ini bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai sila pertama di Pancasila, ya, ada ketuhanan yang Maha Esa. Seseorang yang memiliki Tuhan, seorang memiliki pendirian, keyakinan, tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Ya, tidak mungkin akan mencemarkan dirinya, merusak moralnya, merusak dirinya sehingga pandangan orang lain itu buruk. Nah, orang-orang yang memiliki nilai-nilai ideologi Pancasila, khususnya di sila yang pertama, tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, yang keempat, yang terakhir, ya merusak rasa keadilan. Kenapa? Masyarakat yang memiliki kesempatan, memiliki cita-cita, memiliki kemampuan yang sama, tetapi karena tidak memiliki, anggaplah uang ataupun materi, nah ini merasa tidak adil. Ada fair dong di dalam proses perekrutan, seleksi masuk kampus melalui jalur apapun, itu ada rasa ketidakadilan di situ yang terjadi. Jadi ini bisa saja tidak sesuai dengan nilai sila kelima yang ada di Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu bisa saja kami menganggap itu tidak sesuai dengan sila kelima tersebut. Sama-sama kita ketahui berdasarkan gambar yang ada di hadapan teman-teman, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional menunjukkan bahwa di tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki skor 38. Nah, ini berada di peringkat 38 dari 108 negara di dunia. Ya, cukup ironis ya ketika Indonesia masuk dalam kuadran keempat ya dari kelompok-kelompok yang disurvei. Nah, mengingat Indonesia sendiri menerapkan begitu banyak berbagai metode dalam pencegahan, penanganan seputar terkait dengan korupsi, baik mulai dari preemptifnya, mulai dari skala preventif hingga represif yang dilakukan. Tetapi dikaitkan dengan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Unila, tentu saja ini semakin menurunkan citra Indonesia, khususnya ya citra sebagai tenaga pendidik ya. Jadi beberapa negara pada dasarnya telah menerapkan sanksi secara radikal dan ekstrim terhadap kasus-kasus korupsi. Bagaimana cara menurunkan tingkat korupsi yang terjadi di negaranya? Yang pertama adalah Korea Selatan, memberikan hukuman berat, mengucilkan pelaku korupsi. Di negara Jerman, hukuman seumur hidup, serta memiskinkan koruptornya. Di Arab Saudi ya menerapkan sistem Islam ya artinya memotong tangan, seperti mencuri memotong tangan ya. Malaysia dengan hukuman
tergantung pada para koruptor, serta yang dilakukan Singapura dan Cina menghukum mati para pelaku koruptor. Nah, kenapa tidak ya di Indonesia kita melakukan ini? Nah, ini perlu diskusi lebih banyak lagi ya kepada mungkin elit-elit yang lebih berkompeten untuk membahas kira-kira hukuman yang bisa diberikan kepada pelaku-pelaku korupsi agar tidak terulang lagi, agar tidak terjadi lagi. Nah, ini kira-kira seperti apa kita tidak tahu ya. Jadi strategi negara-negara dengan tingkat angka korupsi terendah, apa-apa saja langkah-langkah yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh negara Selandia Baru, yakni menerapkan nilai transparansi, sanksi sosial, serta mensederhanakan pola-pola administrasi. Jadi ibaratnya memotong birokrasi. Jadi birokrasi yang terlalu panjang bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses birokrasi yang panjang. Jadi semakin besar memunculkan peluang untuk melakukan yang namanya suap, gratifikasi ya. Terus yang dilakukan oleh negara Denmark ya, menerapkan akses transparansi publik atas kekayaan para pejabat publik ataupun pegawai negeri. Jadi mengupload mungkin LHKPN, jadi kekayaannya itu dipublish kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tidak mungkin ada peningkatan secara drastis. Jadi kalau peningkatan secara drastis itu bisa saja memicu pikiran negatif ya. Jadi hal ini bisa dilakukan. Nah, yang dilakukan juga di negara Finlandia menerapkan pengawasan aktivitas terhadap pejabat publik baik eksekutif, legislatif maupun edukatif. Jadi serta memberikan akses transparansi keterbukaan pada media serta jurnalis untuk memberikan jaminan konstitusional dan transparansi informasi. Yang selanjutnya negara Kanada menerapkan sistem administrasi dan peradilan yang bersih dan efisien. Di tahun 2006, Kanada menerbitkan undang-undang yakni Public Servants Disclosure Protection Act yang menjamin bahwa para pegawai negeri ini terlindungi ketika melihat tindak korupsi di institusinya. Jadi ketika ada seorang ASN mau melaporkan, jadi sebagai saksi bisa saja dia terlindungi. Jadi undang-undang yang dikeluarkan oleh Kanada ini menerapkan bahwa saksi-saksi yang melihat kejadian korupsi itu terlindungi. Nah, ini kan kadang terjadi di negara-negara, mungkin khususnya di negara Indonesia ya, merasa bahwa banyak yang mengetahui tetapi takut untuk melaporkan karena tidak ada jaminan sebagai seorang saksi terkait dengan ketika ada yang melihat kasus tersebut ingin dilaporkan bisa saja nyawanya terancam dan seterusnya. Ini jadi bisa saja kita bisa juga melakukan bahwa adanya undang-undang terhadap saksi, jaminan saksi yang melihat mungkin kejadian apapun ya, khususnya mungkin dengan kejadian korupsi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya praktek-praktek korupsi khususnya mungkin di ASN? Ya, kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman negara dengan angka korupsi yang terendah. Jadi misalnya dalam proses rekrutmen ada mungkin tahap ya, tes khusus seputar terkait dengan pengetahuan atau bagaimana mengelola psikologi seseorang agar kira-kira bagaimana dia tidak terpengaruh dengan namanya korupsi. Nah, jadi proses rekrutmen itu mungkin ditambahkan lagi tes khusus ya. Proses kerja ASN nanti di dalam proses kerja ASN ini ya perlu dilakukan yang namanya meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap kekayaan pejabat publik maupun ASN. Ya, selain itu mungkin ya ada proses penyederhanaan pola administrasi dan perizinan. Jadi memotong birokrasi tidak terlalu panjang sehingga menutup yang namanya peluang terjadi yang namanya suap ya. Yang terakhir adalah ada pengawasan. Jadi kita perlu memperkuat seluruh aspek yang ada, peran masyarakat, media maupun jurnalis hingga peradilan, dan dalam proses pengawasan ini kebijakan dan program menggunakan dana publik ini lebih diperketat dan difokuskan sehingga tidak terjadi dan tidak terulang lagi.